Joko Widodo bisa dibilang sosok yang selalu mencuri hati warga Nusa Tenggara Timur. Betapa tidak, selama 2 kali pemilihan presiden, Jokowi selalu menang besar di wilayah ini. Di Pilpres 2014 misalnya, pasangan Jokowi JK bisa meraup 1.488.076 suara atau 65,92%. Sedangkan kompetitornya, pasangan Prabowo Hatta memperoleh 769.391 suara atau 35,08%. Pada Pilpres 2019, kemenangan Jokowi menebal signifikan. Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin dipilih oleh 2,3 juta pemilih atau 88,57%, sedangkan lawan mereka pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno hanya didukung oleh 305.587 pemilih atau 11,43%. Namun isu soal politik dinasti mendorong pemilih fanatik Jokowi di NTT mulai meninggalkannya. Apalagi pembawaan sang putra sulung Gibran Rakabuming Raka dianggap berbeda dengan gaya kepemimpinan sang ayah. Dalam obrolan Kompas dengan berbagai kalangan akar rumput di NTT hingga Jumat 10 November 2023, dukungan besar terhadap Jokowi itu lantaran sosoknya yang berasal dari rakyat jelata, sama seperti masyarakat kebanyakan, apalagi pembawaannya memang tampak sederhana. Rasa simpatik itu semakin berlipat ganda ketika Jokowi mencurahkan perhatian ke NTT lewat berbagai program pembangunan. Banyak bendungan dibangun, jalan rusak diperbaiki, jaringan telekomunikasi, sekolah, dan permukiman pun dibangun. Bagi kebanyakan orang NTT, Jokowi adalah bapak pembangunan. Faktor lain yang membuat masyarakat NTT mencintai Jokowi adalah pembelaan Jokowi terhadap kelompok minoritas serta sikap tegasnya terhadap kelompok intoleran. NTT yang mayoritas penganut Katolik dan Kristen Protestan merasa Jokowi bisa melindungi kaum minoritas di Indonesia. Kecintaan warga NTT terhadap Jokowi ditunjukkan dengan beragam cara, mulai dari penamaan beberapa permukiman yang menggunakan nama Kampung Jokowi, pembuatan patung Jokowi, hingga di Pulau Adonara, Flores Timur, tempat pertama kali Jokowi mendarat dengan helikopter oleh masyarakat setempat dinyatakan sebagai titik nol pulau itu. Alasannya, Jokowi adalah presiden pertama yang menginjakkan kaki di sana. Setiap kali Jokowi berkunjung ke NTT, warga sangat antusias menyambutnya. Warga dari perkampungan dan daerah-daerah pedalaman berjuang datang ke sekitar lokasi acara hanya sekadar ingin melihat wajah pemimpinnya. Namun nama Jokowi yang harum di NTT belakangan meredup setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dicalonkan menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Publik NTT menganggap pencalonan ini sebagai upaya Jokowi melanjutkan dinasti politiknya. Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang berpandangan, pemilih fanatik Jokowi tidak lagi terkonsentrasi pada satu pilihan seperti di tahun 2014 dan 2019. Pemilih dari kalangan Kristiani dengan jumlah mayoritas di NTT akan terbelah ke Prabowo dan Ganjar yang dianggap sosok nasionalis, sedangkan pemilih di kalangan Muslim tradisional telah beralih ke Anies Baswedan. Lebih lanjut, Atang berpendapat kendati Gibran adalah anak Jokowi, di mata orang NTT, pembawaan Gibran berbeda dengan sang ayah dan belum tentu nanti akan seperti ayahnya. Oleh karena itu, simpati masyarakat NTT terhadap Jokowi kini berkurang. KPU telah menetapkan 4.008.475 penduduk NTT akan menyalurkan hak pilih mereka di lebih dari 16.000 tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Bagaimana peralihan pendukung fanatik Jokowi di NTT? Kita tunggu bersama.